Pertempuran Moha adalah suatu pertempuran yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526 dekat Moha, Kerajaan Hungaria. Dalam pertempuran ini, pasukan tentara dari Kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Raja Lojus II dikalahkan oleh tentara Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Untuk sebagai kalangan muslim, nama perang ini agak terdengar asing, tak seperti perang Badar atau perang Uhud yang namanya sangat familiar di seluruh kalangan kaum muslim. Namun tidak demikian bagi orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Hungaria. Peristiwa ini akan selalu teringat dalam ingatan mereka sebagai peristiwa yang menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam, sekaligus menyalakan api dendam dan kebencian terhadap Islam secara umum dan kepada Utsmaniyah secara khusus bahkan hingga hari ini. Battle of Moha merupakan perang antara Kekhalifahan Utsmani melawan koalisi pasukan salib terbesar pada saat itu. Perang Moha dikenal sebagai sebuah pertempuran besar antara koalisi Kristen Eropa melawan Kekhalifahan Utsmaniyah, yang dimana perang ini hanya berlangsung selama 1,5 jam dengan menelan korban jiwa sebanyak 50.000 orang di pihak koalisi pasukan Kristen, sementara di pihak Kekhalifahan Utsmani yang kurang dari 1.500 pasukannya syahid di medan perang. Perang ini berawal dari dibunuhnya utusan Sultan Turki Utsmani yang hendak mengambil jizyah dari Raja Hungaria saat itu, Raja Louis II, yang sudah turun-temurun sampai masa Sultan Salim I. Karena Raja Louis II merasa pengganti Sultan Salim I, Sulaiman Al-Qanuni, adalah anak belia berusia 26 tahun yang tak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat bapaknya. Maka dibunuhlah utusan atas dukungan dari Vatikan. Setelah mendengar hal ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni marah besar karena merasa diremehkan dan direndahkan wibawanya oleh Raja Louis II. Lalu Sultan Sulaiman segera memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya dari segenap penjuru negeri dan mendeklarasikan perang kepada kerajaan Hungaria dan juga Eropa. Lalu ia mempersiapkan pasukan perangnya dan bergegas ke Hungaria dengan pasukan kurang lebih 100.000 mujahid dengan 350 meriam dan 800 kapal perang untuk mencegah datangnya bala bantuan Eropa dan mengamankan perairan laut Mediterania. Sultan Sulaiman memutuskan memimpin sendiri pasukan yang akan berjihad menuju Hungaria dengan menempuh jarak sekitar 1.000 km. Untuk mencapai medan pertempuran, pasukan Islam menaklukkan daerah-daerah yang dilaluinya, di antaranya Belgrad, ibu kota Serbia. Ini dilakukan untuk mengamankan jalur kembali atau jalur mundur pasukan apabila pasukan Islam tertimpa kekalahan. Sementara itu, di daratan Eropa, Vatikan segera memobilisasi pasukan Eropa. Begitu mendengar keberangkatan pasukan Utsmani, maka terbentuklah koalisi pasukan salib yang terdiri dari Kekaisaran Romawi, meliputi Spanyol, Jerman, Italia, Swiss, Belanda, dan sebagian Perancis. Kemudian Hungaria itu sendiri, Slovakia, Rumania, Serbia, Kroatia, Polandia, Kerajaan Bavaria, negara-negara kepausan, dan beberapa negara lain. Terkumpullah 200.000 pasukan salib bersenjata lengkap dari koalisi negara-negara tersebut. Baik infanteri maupun kavaleri, pasukan salib Moha dipimpin oleh sejumlah panglima terbaik dari Hungaria, di antaranya Raja Hungaria Louis II dan Pato Mori, seorang pastor yang memimpin salah satu bagian pasukan untuk menebarkan semangat dalam jiwa mereka. Pada sisi pasukan Islam terdiri dari tentara Turki Utsmani yang dilengkapi sebuah meriam kuat dan diperkuat oleh satuan pasukan khusus Turki Utsmani, yaitu Janashari, dan pasukan ini dipimpin oleh Panglima Kekuatan Islam Amirul Mukminin Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang telah mengeluarkan perintah bagi seluruh pemimpin pasukan berupa penghancuran kekuatan musuh secara keseluruhan.
Hari itu Ahad tanggal 29 Agustus 1526. Kedua pasukan bertemu di sebuah lembah bernama Moha yang kelak menjadi pertempuran akbar. Tempat ini terletak 170 km selatan Budapest, ibu kota Hungaria. Saat ini, setelah menghabiskan malamnya dengan ibadah dan munajat, pagi harinya Sultan mengumpulkan pasukan seraya mengingatkan mereka agar selalu bersabar, tegar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pertempuran, menyadari bahwa pasukan musuh lebih unggul dalam jumlah, Sultan menerapkan dalam sebuah strategi yang kelak akan menentukan nasib peperangan. Beliau membagikan pasukan dalam 3 barisan sepanjang 10 km. Barisan pertama diisi oleh pasukan elit Janissary. Kemudian barisan kedua diisi oleh pasukan infanteri dan kavaleri biasa. Dan barisan terakhir diisi oleh beliau sendiri beserta pasukan artileri atau meriam. Pertempuran ini dimulai dengan majunya pasukan salib ke arah pasukan muslimin. Dan strategi Sultan saat itu adalah membiarkan musuh maju perlahan ke medan pertempuran sambil menarik pasukan Islam secara perlahan sampai musuh memasuki wilayah jangkauan tembak meriam Turki Utsmani. Pertempuran dahsyat pun pecah selepas waktu Ashar. Pasukan Janissary di barisan pertama sanggup bertahan selama 1 jam, bahkan berhasil menghabisi 20.000 prajurit musuh. Setelah berlalu 1 jam atas instruksi Sultan, barisan pertama membelah diri menjadi 2 bagian, ke kanan dan ke kiri, dan membukakan jalan bagi pasukan Eropa untuk menyerang barisan kedua. Pasukan Islam, pasukan Eropa lantas mengarahkan pasukan untuk membukakan jalan bagi pasukan Eropa untuk menyerang barisan kedua pasukan Islam. Pasukan Eropa lantas mengarahkan pasukannya untuk menyerbu. Melihat hal itu, barisan kedua pasukan Islam segera mundur dengan tujuan memancing pasukan Eropa menuju pasukan meriam di barisan ketiga. Merasa sudah unggul dan mengira kemenangan berada di pihak mereka, pasukan Eropa mengejar pasukan garis kedua sampai tidak menyadari formasi perang pasukan baris ketiga yang telah menunggu mereka. Sebaya 100.000 pasukan Eropa telah terjebak oleh strategi jitu Sultan hingga tanpa sadar mereka sudah berada di tengah-tengah meriam pasukan muslimin. Pasukan garis ketiga sudah siap dengan moncong-moncong meriam besarnya, dan letusan pertama meriam itu menyadarkan pasukan Eropa akan situasi yang telah terjebak. Tetapi semua itu sudah terlambat. Pasukan Janissary dan pasukan berkuda yang tadi dikejar pasukan Eropa berbalik menghajar pasukan inti Eropa. Dentuman-dentuman meriam selanjutnya menjadi awal kematian tragis pasukan-pasukan inti Eropa. Sia-sia pasukan Eropa berusaha untuk mundur, namun tidak ada jalan yang terbuka bagi mereka kecuali menuju sungai. Pasukan Eropa yang tersisa pun mundur menuju sungai. Namun ini menjadi bencana tersendiri bagi mereka dengan banyaknya pasukan yang mati karena berdesak-desakan dan tenggelam di sungai. Salah satunya adalah sang raja Hungaria Lojus II yang mati tenggelam di sungai. Kematiannya menutup lembaran pertempuran besar ini. Pasukan aliansi salib Eropa benar-benar mengalami kekalahan telak. 70.000 pasukan tewas. Kekalahan ini benar-benar mengguncang seluruh Eropa sekaligus membuat mereka semakin membenci kaum muslimin. Oleh karenanya hingga saat ini ada suatu ungkapan di antara orang-orang Hungaria yang mengatakan kekalahan terburuk kita adalah di Moha. Kekalahan Eropa di perang ini membuat Eropa teracak-acak dan mengubah peta geopolitik Eropa. Bahkan kekalahan ini menjadi penyebab hancurnya kerajaan Hungaria dan membuat Hungaria terpecah hingga beberapa abad kemudian. Kekalahan ini juga dianggap oleh Hungaria sebagai kekalahan terbesar mereka. Di pihak kaum muslimin, meskipun harus ditebus dengan gugurnya 1.500 orang dalam pertempuran ini, kemenangan dalam pertempuran ini benar-benar menjadi titik penting dalam penaklukan mereka di daratan Eropa.
Kemenangan Utsmani dalam perang ini menjadi kunci pembuka bagi penaklukan-penaklukan selanjutnya. Hanya dalam tempo singkat pasca perang ini, Utsmani berhasil menaklukkan kota-kota lainnya di Eropa. Bahkan 3 tahun setelahnya, pasukan Utsmani berhasil mencapai Wina, salah satu kota terbesar Eropa kala itu. Kemenangan kaum muslimin dalam peperangan ini membuat kekuatan kaum muslimin semakin disegani dan ditakuti musuh-musuh Islam. Pernahkah kita membaca kisah pertempuran ini dalam buku-buku sejarah sekolah? Para pemalsu sejarah tidak ingin kita membaca sejarah Islam selain kegagalan, kekalahan, dan perpecahan. Jadi untuk kita semua wajib kita tahu sejarah-sejarah Islam waktu dulu dan menceritakan kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang-orang yang ingin memecah belah Islam.